تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan, bisa melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan hidayah sehingga bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bahaya kesyirikan. Ada banyak hal sebenarnya bahaya syirik, tapi kita akan menyampaikan 3 hal. Bahwa syirik itu adalah suatu yang sangat berbahaya. Bahaya syirik diantaranya yang pertama adalah seluruh amalannya akan gugur, musnah, sirna. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau juga Rasulullah, Rasul-Rasul sebelum engkau. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan gugurlah seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi di neraka jahanam. Surat As-Zumar ayat 65. Ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita, sungguh telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelumnya bahwa siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam artian syirik akbar, maka gugurlah seluruh amalan-amalannya, dan sungguh nanti kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat lain lagi Allah menegaskan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat 88. Ayat ini juga Allah menegaskan kepada kita, siapapun yang melaksanakan kesyirikan, maka nanti di akhirat seluruh amal kebaikannya hangus. Sebagaimana yang saya contohkan, misalnya ada seseorang yang umurnya sampai 60 tahun. Selama hidupnya dia berbuat kebaikan, dia melaksanakan sholat, haji, sedekah, infak di dalam kehidupannya. Tapi sayang di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, maka sungguh, dan dia tidak pernah bertobat sebelum meninggalnya, maka hapuslah seluruh amalan-amalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka begitu berbahayanya syirik, sangat menghancurkan kita. Kemudian yang kedua, syirik dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini juga menegaskan bahwa syirik akan menyebabkan pelakunya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang melakukan syirik, maka Allah menyebutkan la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa syiriknya, tapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang lain selain syiriknya. Maka kalau misalnya seseorang melakukan syirik kemudian dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Dalam ayat ini Allah menggambarkan orang-orang yang syirik, dalam artian orang-orang yang sombong dari ayat-ayat Allah, maka tidak akan dibukakan baginya pintu surga untuknya, bahkan pintu langit. Bahkan Allah menggambarkan sampai unta masuk ke dalam lubang jarum, dan ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum? Ini adalah mustahil. Sama dengan orang-orang yang berbuat syirik, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginya tidak akan dibukakan pintu langit dan dia tidak akan masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, seseorang yang bahaya syirik adalah kekal di dalam neraka jahanam. Allah juga berfirman di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyriku billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka telah Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan tidak ada penolong baginya. Surat Al-Maidah ayat 72. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita bisa bayangkan, kalau kita haram masuk surga, lantas kemana kita kalau bukan di neraka jahanam? Berapa ngerinya. Dan di situ Allah menggambarkan juga wa malid dhalimin min ansor. Tidak ada seorang penolong pun nanti di sana. Tidak ada yang mampu menolongnya. Tidak juga anak-anaknya, keluarganya, keturunannya, istrinya, suaminya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda juga, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga sama-sama menegaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Sebaliknya, asal kita tidak melakukan syirik, maka masuk surga. Inilah juga yang diyakini oleh kita semuanya. Asal dia tauhidnya benar, syahadatnya benar, la ilaha illallahnya benar, dia kelak insya Allah akan masuk ke dalam surga. Maka pertahankan iman ini. Sering kita sampaikan, walaupun dia mungkin banyak dosa-dosanya, tapi dia masih tauhidnya benar, dia masih muslim, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah
setelah dia menjalani hukuman di neraka, nanti dia akan dimentaskan lagi ke dalam surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami sampaikan kepada hadirin semuanya, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita yang kita jalani ini mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
إلا الله